Halo semuanya, selamat datang di channel Creative Academy. Ini adalah episode ketiga dari series membuat website e-commerce, di mana roadmap dari series ini kita akan mulai dari mendesain user interface, hingga akhirnya kita akan melakukan slicing design menggunakan React.js. Nah, sebenarnya tujuan dibuatnya series ini untuk mengimplementasikan pemahaman dasar kita mengenai React.js yang udah aku bahas di playlist Study With Me. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar React.js, kunjungi aja playlistnya. Dan buat kalian yang baru bergabung di series ini, saya sarankan untuk tonton dulu video pertamanya, supaya kalian nggak ketinggalan ya guys ya. Mungkin kalian bisa lihat link di atas untuk ikuti playlistnya dari awal. Dan di video kali ini, kita akan membuat section kategori itu guys, dimana nanti tiap-tiap kategorinya, kita akan melakukan animasi. Kita akan buat animasi di Figma. Nah, itu gimana cara membuat animasi di Figma? Stay tune terus di video kali ini. Silahkan kalian like dulu video ini, tinggalkan jejak di comment section below, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temannya yang pengen belajar bareng. Dan tunggu apa lagi? Mari kita intro. Oke teman-teman, nah jadi ini adalah project yang udah kita buat di video-video sebelumnya ya. Kita udah berhasil menentukan pemilihan warna, terus ada tipografi, button, ada navbar, dan kita juga udah buat yang namanya landing page. Nah, di video kali ini kita akan buat section kategori nih guys. Dimana selayaknya web e-commerce dia pasti punya kategori. Oke, dan kita akan membuat animasi kategorinya. Nah, nanti seperti apa? Mari kita langsung saja mulai, oke? Jadi, kalian boleh buka dulu project web e-commerce-nya ya guys ya. Oke, jadi yang pertama kita akan buat dulu sebuah tag. Misalkan kita kasih aja produk kategori gitu ya untuk tulisannya. Ini gua lupa harusnya pakai Poppins, jadi kita tinggal pilih aja di sini Poppins std. Terus kita kasih ukuran fontnya mungkin 16 pixel saja. Nah, di sini kita akan menggunakan auto layout. Caranya teman-teman tinggal klik si tipografinya atau tulisannya, lalu tekan Shift A. Nah, nanti akan otomatis dibuatkan auto layout. Nah, selanjutnya teman-teman lihat di bagian properti di sebelah kanan, kita scroll ke bawah, di sini ada yang namanya fill. Nah, fill ini kita akan buat dia menjadi warna orange seperti ini. Terus untuk tulisannya, kita akan buat dia menjadi warna putih seperti ini, teman-teman. Nah, untuk margin dan juga padding, mungkin kanan-kirinya kita buat 10 pixel. Atau misalkan yang kanannya kita perbesar dikit deh. Yang kanannya kita kasih 16 pixel seperti ini. Atau kalau misalnya kurang, kita kasih 24. Nah, ini cukup mungkin ya. Untuk tulisannya, kita akan ubah dari yang tadinya reguler menjadi semi-bold. Atau mungkin medium kali ya. Kita coba medium aja. Nah, sini cukup. Kita akan tempatkan di sini supaya rapi. Teman-teman bisa lihat grid sistemnya ini. Tinggal klik aja frame-nya. Lalu di sini ada layout grid. Gambar matanya kita buka. Supaya kelihatan tuh gridnya. Oke, kita simpan jaraknya 40 pixel. Teman-teman boleh tekan shift lalu arah panah bawah ya. 1, 2, 3, 4. Ini 40 pixel jaraknya. Jarak antara banner promotion dengan section produk kategori. Oke, selanjutnya kita akan buat card kategorinya ya guys ya. Oke, jadi yang pertama kita buat dulu kotak seperti ini. Oke, kita akan buat dulu komponen untuk card kategorinya. Ini kita kasih 166 aja, 166 pixel. Untuk height-nya kita kasih 166 pixel juga, coba. Nah, segini cukup. Oke, kita tarik dulu keluar ya guys ya. Kita kasih warna dulu putih. Oh ya, untuk warna background dari landing page-nya, kayaknya kita nggak bakalan pakai warna putih. Tapi kita akan buat dia agak sedikit berwarna abu keputih-putihan gitu ya. Teman-teman boleh klik di frame-nya, atau tinggal tekan Ctrl lalu tekan layer frame-nya, nanti akan otomatis terseleksi nih guys. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih fill, kita pilih jangan terlalu putih sekali, tapi kita turunin ke bawah. Atau gini deh, kita kasih FA, FB, FC gitu ya. Jadi nggak terlalu putih tuh. Jadi bisa kelihatan bedanya, ini adalah putih sekali dan ini agak ke warna biru-biru gitu ya guys. Kalian kelihatan nggak? Kalau gue sih kelihatan ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk bagian card kategorinya. Ini kita udah buat untuk bagian cardnya. Selanjutnya mungkin kita akan buat kotak lagi. Kita buat kotak, kita simpan di atasnya. Untuk tingginya mungkin kita kasih 40 aja kali ya. Jangan terlalu panjang-panjang. Atau gini deh, kita buat dulu tulisannya. Skincare misalkan yang pertama ya. Ini kategori yang pertama, skincare. Gini ya, cara nulis skincare. Oke, kita akan buat lagi auto layout, teman-teman shift A lagi. Terus kita kasih fill, untuk fill-nya kita pakai warna yang kedua yang ini. Terus untuk tulisan di bawahnya, kita pakai warna orange. Nah, seperti ini.
Oke, kita simpan di atasnya di sini. Atur lagi width-nya, tinggal geser aja. Nah, ini supaya kontennya ke tengah-tengah. Di sini ada auto layout properti mengenai alignment. Kita pilih yang center alignment, jadi nanti dia ke tengah-tengah. Untuk padding atas bawahnya, kita kasih 6 pixel aja. Jangan terlalu banyak-banyak ya guys ya. Kita atur lagi posisinya. Nah, nanti gambar yang putih ini kita akan ubah jadi foto gitu ya. Nah, sebelum itu kita kan buat dulu animasi on hover-nya. Jadi ketika hover, dia itu animasinya bisa berubah warna gitu ya, untuk tulisan yang di bawahnya. Nah, untuk gambarnya, kalian bisa custom sendiri, atau sebenarnya di sini aku udah siapkan nih beberapa gambarnya. Ada gambar skincare, untuk kategori skincare, ada laptop untuk kategori laptop, ada smartphone, dan juga lain sebagainya. Ini kita pakai yang skincare dulu, kita drag ke atas, kita tempatkan pas di tengah-tengah dari kotaknya. Atau teman-teman kalau misalkan bingung dalam penempatan alignment-nya, bisa klik dua-duanya seperti ini, lalu di sini ada properti untuk alignment. Nah, jadi dia nanti bakalan berada di tengah-tengah. Ini kita sesuaikan lagi untuk frame-nya. Seperti ini guys. Oke. Kita atur lagi supaya pas. Sip ya, pas ya. Nah, setelah ini kita bisa melakukan grouping. Teman-teman boleh Ctrl G untuk melakukan group. Jadi nanti lihat nih elemen-elemennya di group. Kita bisa beri nama supaya lebih rapi. Misalkan ini adalah produk kategori. Seperti ini. Terus kita buat dulu komponen, karena kita akan membuat yang namanya animasi on hover ya guys ya. Oke, teman-teman boleh klik yang tadi udah di group. Di sini ada create komponen. Tinggal diklik aja, nanti akan otomatis frame-nya jadi berwarna ungu tuh. Nah, selanjutnya untuk membuat varian, kita akan klik yang ini lagi nih, add varian. Nanti jadi ada 2. Terus kita akan ubah nih, yang bawahnya, misalkan ini ketika di hover, warnanya bukan secondary, tapi primary seperti ini. Terus tulisan di bawahnya jadi secondary. Tinggal kita ubah seperti ini. Terus kita kasih animasi. Cara kasih animasinya, tinggal pergi ke bagian prototype. Nah, terus tinggal klik kotak yang pertama ini. Di sini ada poinnya nih. Tinggal drag aja ke bawah. Terus ini propertinya yang pertama, while hovering. Karena kita akan memberikan animasi ketika si pointer mouse-nya berada di atas card-nya. Nah, while hovering, ketika di hover, apa yang akan dilakukan? Nah, di sini kita akan change to. Change to itu jadi merubah. Dari yang tadinya komponen yang ini, akan diubah jadi komponen yang ini. Jadi seolah background dari tulisannya ini berubah gitu ya. Terus di sini ada animation-nya, bisa dissolve, bisa smart animate. Kita pakai yang dissolve aja ya guys ya. Oke, kita close. Selanjutnya kita tinggal tempelkan di sini, di produk kategori. Teman-teman boleh pergi ke bagian aset, kita cari nama komponennya. Kita punya produk kategori, bisa cari aja di sini, produk kategori. Seperti ini. Ups. Enter. Nah, ini ada, tinggal teman-teman drag aja ke sini. Nah, nanti akan otomatis muncul ya guys ya. Nah, kita tinggal posisikan. Nah, supaya rapi, seperti biasa, kita harus membuka dulu grid-nya. Dulu grid, kita pakai 2 buah kolom seperti ini. Nah, ini kita kasih jarak antara headernya 20 pixel saja. Jadi teman-teman boleh tekan shift lalu enter atau arah panah bawah. Enter. Nah, seperti ini. Jadi 20 pixel aja udah cukup. Ini kita duplikat jadi beberapa ya. Misalkan jadi 6 seperti ini. Nah, sebenarnya untuk cara pemilihan gambarnya, teman-teman bisa menggunakan plugin yang namanya Content Reel. Cara menggunakan plugin Content Reel itu gampang aja. Pertama, teman-teman boleh seleksi dulu si gambarnya seperti ini. Ini kita punya gambarnya ya. Nah, ini. Nah, caranya teman-teman boleh Ctrl Shift lalu klik untuk gambar yang ingin kita ubah. Lalu klik kanan, pergi ke bagian plugin. Nah, di sini ada yang namanya Content Reel. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada Content Reel di sini, bisa find more plugin dulu. Jadi cari dulu tuh pluginnya kalau misalkan belum pernah pakai sama sekali. Nah, tinggal di sini kita cari yang namanya Content Reel gitu ya. Nah, ini ada. Tinggal teman-teman run, tunggu dulu sampai kebuka. Nah, ini lama dari proses pembukaannya itu dipengaruhi oleh koneksi internet. Nah, kenapa di sini gua lama? Ya karena koneksi internet di sini lagi jelek. Jadi ditungguin aja ya guys ya. Nah, ini kalau misalkan udah kebuka nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa pergi ke bagian image, tinggal cari aja. Misalkan produk atau apapun itu untuk menerapkan gambar-gambar yang ada di dalam ini. Kita tunggu dulu guys. Ups. Kita seleksi lagi, ulangi.
Nah, kita cari nih, ada banyak tuh, ada produk gambar, ada produk baju maksudnya, sepatu, dan juga lain sebagainya. Ini sebagai contoh aja, kita pakai yang sepatu, teman-teman tinggal klik, nanti akan otomatis gambar-gambar yang kita seleksi itu akan ter-replace oleh gambar yang kita pilih di sini. Nah, ini seperti biasa, kalau misalkan lemot, yaitu dipengaruhi sama koneksi internetnya. Kebetulan di sini lagi jelek banget nih guys, jadi waduh. Nah, jadi gitu guys contohnya. Jadi kalau misalkan diklik, itu nanti gambar-gambarnya akan otomatis berubah. Nah, tapi di sini kita nggak bakalan plugin content reel ini supaya lebih bagus ya desain kita. Kita udah siapkan tuh gambar-gambarnya di bawah. Nah, ini. Teman-teman boleh cari aja gambar-gambarnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, cara nge-replace-nya itu gampang aja. Teman-teman boleh klik gambar laptop ini. Lalu teman-teman tinggal Ctrl Alt Copy. Terus pergi ke bagian yang ini, gambar yang ingin kita replace. Lalu Ctrl Alt Paste, nanti akan otomatis ter-replace tuh gambarnya. Ctrl Alt Copy, terus seleksi dulu gambar yang ada di sini, Ctrl Alt Paste, nanti akan ter-replace. Ini terapkan juga untuk gambar-gambar yang lainnya. Ups. Seperti ini yang terakhir untuk kategori elektronik. Seperti ini guys. Oke, ini kita hapus aja. Kita tinggal ubah aja tuh nama-nama tulisannya. Ini misalkan laptop gitu ya, laptop dan PC misalkan. Terus di sini ada smartphone. Terus di sini ada fashion atau pakaian bebas sih. Di sini ada sepatu. Terus yang terakhir di sini ada elektronik. Nah, untuk melihat animasi while hoveringnya, teman-teman boleh pergi ke bagian frame landing page ini. Ini tinggal diklik aja. Terus di sini ada preview prototype atau present. Tunggu sampai prototipenya dibuka di laptop teman-teman. Nah, jadi gini nih teman-teman. Kalau misalkan prototipenya udah berhasil ditampilkan, kita bisa lihat nih animasi while hoveringnya. Misalkan kita sorot nih, ini pointernya teman-teman bisa lihat. Kita sorot ke bagian kategori skincare. Nah, lihat nih, bagian yang bawahnya dia berubah warna. Ups, ini kenapa save doang? Kita ubah dulu. Di sini udah bener, tapi di sini masih save. Kayaknya koneksi internetnya lagi jelek. Nah, pokoknya yang bisa teman-teman lihat, itu dia cara untuk memberikan animasi while hovering. Nah, gimana kalau misalkan kita kasih drop shadow? Karena di sini kurang kelihatan ya kotaknya. Cara memberikan drop shadow itu gampang aja. Teman-teman, ini koneksi internetnya lagi jelek. Boleh klik, dan klik untuk bagian card yang lainnya. Setelah itu, scroll ke bagian bawah. Di sini ada efek. Efek ini untuk memberikan berbagai macam hal, termasuk drop shadow. Ini kita setting dulu untuk drop shadow-nya. Kita pilih dulu warnanya, jangan terlalu gelap. Seperti ini kita kasih 4 aja. Untuk blurriness-nya, kita kasih 20 mungkin. Ini kita untuk opacity-nya kasih 15. Nah, lihat nih. Jadi agak sedikit ngambang ya. Kalau tadi kelihatan nempel banget. Kalau misalkan ketepelan, teman-teman boleh kecilin aja tuh untuk bagian opacity-nya. Kita scroll ke bawah, klik bagian yang berwarna ini ya, icon lampu terang, kita kasih opacity-nya 10% aja, supaya jangan terlalu tebal-tebal gitu ya untuk bagian drop shadow-nya. Nah, ini kalau misalkan udah di preview, nanti hasilnya seperti ini. Ini kita hover, dia berubah, dan kalau kita while hovering, terus kita keluar mouse-nya, dia hilang lagi. Sip ya teman-teman, itu dia cara untuk memberikan animasi pada Figma. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Pokoknya like aja jika kalian merasa video ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya yang pengen belajar bareng. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan kalau ada episode terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.